Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la khawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat luar biasa, sehingga kita bisa kembali ngaji kitab Al-Hikam. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada penulis kitab Al-Hikam, yakni Syekh Athaillah Sakandari. Ila khadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami' ashabihi al-kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa summa ila ruhi Syekh Al-Alim Alama Nabi Muhammad bin Abdul Karim bin Athaillah Sakandari rahimahullah ta'ala, wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid daraini wa li walidayhi wa li masyayikhihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Wa summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa usulina wa furu'ina wa 'alal hadirina fi majlisina hadza. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Sampai la soghiratan iku. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. La soghirota, tidak ada yang kecil. Min dzunubika, dari dosa-dosamu.
Bal sebaliknya, kullaha semua dosamu, kabairu besar-besar, oke, monggo. Idza ketika qabalaka kamu dihadapkan, adluhu pada keadilan Allah, wa huwa yaitu tasarrufuhu yang menjadikannya fi milkihi pada kuasa Allah, min ghairi tanpa ada hajrin yang bisa menahan, alaihi Allah, fa idza zaharat ketika telah muncul apa sifatul adli, sifat adil Allah, halaman pada seseorang, abghadahu yang dibenci Allahu Ta'ala oleh Allah Ta'ala, wa maqatahu dan kebencian Allah pada seseorang, batolat membatalkan, hasanatuhu beberapa kebaikannya kembali pada seseorang, wa'adat dan menjadikan sogoiruhu dosa-dosa kecilnya, kabairo menjadi besar,
wala dan tiada kabirotan dosa besar idza ketika wajahaka kamu dihadapkan fadluhu karunia Allah wa huwa yaitu i'ta'us syai'i memberi sesuatu bi ghairi iwadin tanpa berharap balasan bal bahkan jami'u semua dzunubika dosamu khina idin ketika itu sogoiru dosa-dosamu menjadi kecil fa'idha ketika zoharot muncul sifatul fadli sifat karunia maksudnya karunia Allah nggih liman pada orang ahabbahu yang dicintai Allah idh mahallat maka akan dibuka sayyi'atuhu keburukannya warojaat dan dipandang atau warojaat dan kembali apa kabairuhu dosa-dosa besarnya sawaira menjadi dosa kecil walidha oleh sebab itu qala berkata
Siapa Asy-Syadziliyu? Imam Asy-Syadzili. Qaddasallahu, mensucikan Allah, sirrohu, sirinya Imam Syadzili, wa ja'ala, wa ja'ala, ya Allah jadikan, dalam kurung ya Allah jadikan, sayiatina, keburukan-keburukan kami, sayiatiman, dan keburukan-keburukan orang, ahabta, yang engkau cintai, wala taj'al, dan jangan engkau jadikan, hasanatina, kebaikan-kebaikan kami, hasanatiman, kebaikan-kebaikan orang, abghatta, yang engkau benci. Oke, kalau jelas narian nih. Jadi Imam Athaillah, Syekh Athaillah Sakandari menjelaskan kepada kita la shaghirata. Jadi kalau dosa-dosa kita ini kecil, ya, tapi karena kita dibenci oleh Allah, jadilah dosa-dosa itu menjadi besar. Nah, kalau dosa-dosa kita besar tapi kita dicintai Allah, dosa-dosa besar pun menjadi kecil. Nah, saya pernah baca kitab itu, di antara kitab ini dan ada kitab Sama'il Muhammadiyah. Ada orang berada di makamnya Kanjeng Nabi, ya, berada di makam, terus orang itu berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau engkau menjadikan aku orang yang baik, maka yang senang adalah kekasihmu. Jika engkau menjadikan aku orang yang jelek, tidak baik, maka yang senang adalah musuhmu. Paham betul? Maka aku serahkan semuanya kepadamu. Nah, orang-orang yang berada di sekitarnya itu bingung, terus mengatakan begini pada orang yang berdoa, waduh, ndonga lek carane ngono bingungno Gusti Allah iku. Lah jenengan ndonga kan Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah. Paling enggak ya ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini ridhoka wa mahabbataka wa ma'rifati birahmatika arhamar rahimin. Lah orang ini enggak begitu berdoanya. Orang ini seperti yang disampaikan di kitab ini berdoa, ya Allah, kalau engkau menjadikan aku orang yang baik, maka yang senang adalah kekasihmu, dalam kurung Nabi Muhammad. Jika engkau menjadikan aku orang yang buruk atau jelek, maka yang senang adalah musuhmu, dalam kurung setan. Maka aku serahkan hal ini kepadamu, ya Allah. Orang-orang sufi zaman dulu itu ya memang kalau sudah wusul itu ya berdoanya ya begitu.
Kalau jenengan berani nggak doa begitu? Berani, Gus. Engko gegek dituruti sing elek. Iya, memasrahkan diri kepada Allah, dia seperti itu. Oke, ini lihat, kalau dosanya jenengan besar, baca istighfar banyak apa cukup doa begitu saja? Ya Allah, kalau Engkau menjadikan aku orang yang baik, maka yang senang adalah kekasih-Mu. Jika Engkau menjadikan aku orang yang buruk, maka yang senang adalah musuh-Mu. Maka aku serahkan kepadamu hal ini. Sama dadekno apa aku? Karena kurang pede, engko lek dadekno elek ya apa? Jadi orang itu ngaji tasawuf seperti kitab ini, belajar riya saja itu butuh waktu 10 tahun memahami riya. Jenengan pun paham dereng riya. Kuncinya itu riya. Untuk mempermudah kita sampai kepada Allah itu kuncinya memahami riya. Riya ini kenapa tuh bahasa Jawa ini? Pamer. Nah, kita mengenal seorang tokoh, semuanya pasti kenal, namanya Abu Musa Jabir bin Hayyan. Kalau pernah sekolah SD ketemu matematika aljabar, natas kertas toh aljabar, itu yang menjadikan jenengan kaya, meracang hitung-hitungan kayak aljabar. Wis apapun bagian aljabar, walaupun dulu benci sekali dengan guru matematikanya. Beliau ini penemu rumus-rumus kimia, matematika, fisika dan sebagainya, sampai bisa membuat batu jadi berlian dengan ilmunya, ilmu kimianya, kemudian bisa membuat besi berubah jadi emas. Beliau ini adalah muridnya Imam Ja'far Shadiq, cicitnya Kanjeng Nabi. Tapi setiap mau melakukan apapun matur dulu kepada gurunya, minta izin, saya mau eksperimen seperti ini. Setiap malam itu mengobservasi sambil zikir wirid. Ini adalah orang tasawuf yang pertama. Belum ada orang tasawuf dulu setelah Nabi. Ini orang tasawuf yang pertama karena selalu tadabbur, selalu zikir wirid kepada Allah, karena wusul dia menemukan rumus-rumus itu sampai sekarang dinikmati orang seluruh dunia. Ini ulama tasawuf. Tidak ada yang tidak bisa beliau kuasai. Keinginan beliau itu ingin juga bagaimana menciptakan ruh. Punya keinginan binatang yang mati bisa dihidupkan lagi, sampai orang yang mati bisa dihidupkan lagi. Disolati, dizikir wiriti, ternyata nggak ketemu. Yang paling sulit adalah mengenai ruh, yang tidak bisa diotak-atik ruh, karena ruh min amri Rabbi. Yang lainnya bisa dikuasai. Dengan wusul bisa menguasai semuanya. Ini luar biasa. Nah, ternyata penemu-penemu ilmu pengetahuan yang sekarang dinikmati orang, itu semuanya ahli tasawuf. Orang yang nggak paham tasawuf mengatakan tasawuf haram, bid'ah, khurafat. Dia nggak paham bahwa matematika yang dia banggakan itu adalah penemuan Abu Musa Jabir bin Hayyan, seorang tasawuf ini. Kemudian ada lagi orang namanya Abdul Karim bin Utsman. Dia adalah seorang yang zuhud. Ini periodenya setelah Abu Musa Jabir bin Hayyan. Ternyata untuk mencapai cepat wusul kepada Allah, itu makannya tidak boleh yang mengandung ruh. Jadi mangan ayam geprek menghambat wusul. Ini mempelajari kenapa kok saya wusulnya sulit. Ya ternyata saya praktekkan juga sulit. 300 jamaah yang daftar ikut wusul cuma 21. Setelah zikir wusul kemarin saya tunggu sampai saya puasa
baru 4 orang yang sudah ketemu rijalul ghaib, yang lainnya belum. Tidak tahu belum kenapa ya, karena kemarin kan saya puasa, saya semua silahkan zikirnya diselesaikan ya, tapi jangan lama-lama biar saya puasanya tidak lama ya. Karena seorang murabi itu beda dengan ustadz. Kalau ustadzah muridnya ujian bisa main HP. Kalau murabi muridnya ujian, gurunya kudu tirakat. Saya tirakati kemarin 21 orang. Oke, ya alhamdulillah ada beberapa yang sudah mulai terbuka. Oke. Makanya saya bilang kalau ngaji tasawuf harus dipraktekkan, jangan hanya ngaji makna saja, nanti nggak bisa merasakan bagaimana lezatnya ibadah. Terus ada ini Syekh Abdul Karim bin Usman, ini generasinya masih dekat dengan Imam Ja'far Shadiq. Orang ini sangat mencintai siapapun, sangat zuhud. Zuhud itu hatinya tidak terpaut dengan dunia sama sekali, walaupun hartanya sangat banyak. Dia bisa mengelola dunia demi kepentingan akhiratnya. Kenapa begitu? Emosinya tidak meledak-ledak, karena makannya tidak pernah makan yang mengandung ruh. Dan ketasawufannya ini diikuti oleh Robi'ah al-Adawiyah. Kenal tak Robi'ah, saking terkenalnya. Apa kata Robi'ah? Robi'ah itu satu ketika pergi ke makamnya Nabi. Ya, di depan makam Nabi mengatakan, ya Rasul, mohon maaf sekali saya ini baru sekarang saya bisa ziarah ke makammu. Bagaimana aku bisa ziarah ke makammu dan mengingatmu, sedangkan di dalam hatiku sudah penuh dengan mengingat Allah. Setelah ziarah ke makam Nabi, bisa berkomunikasi dengan Nabi, keluarlah dari Masjid Nabawi. Kemudian ketemulah yang namanya iblis. Terus digodalah sama iblis. Robi'ah al-Adawiyah mengatakan, mohon maaf iblis, aku tidak bisa membencimu walaupun kamu goda seperti ini. Karena rasa kasih sayangku sudah penuh dan diberi kasih sayang oleh Allah untuk menyayangi siapapun. Nah, ini masih belajar tahapan pertama kalau jenengan mau usul. Tadi pertama apa tadi? Nah, dosa-dosa ini semuanya kita serahkan kepada Allah. Tapi jangan getak-getak Gusti Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya astagfirullahaladzim bagi pemula. Kalau sudah mencapai makomnya futuh, barulah menyampaikan, ya Allah, kalau Engkau menjadikan aku ini orang yang baik, yang untung adalah kekasih-Mu, yang senang kasih-Mu. Kalau Engkau menjadikan aku orang yang jelek, yang senang adalah musuh-Mu. Wa ufawwidu amri ilallah, dan semua ini aku serahkan kepada Allah. Okay. Dua dulu pelajaran seorang sufi. Okay. Jenengan kira-kira gak usah digoda iblis lah, digoda tonggone nyinyir mangkel enggak? Koncone sing nyinyir. Ya nanti kalau ada tetangga teman nyinyir dibilangi aja, ngapunten kula mboten saged mangkel kalih jenengan, masih jenengan ngrasani kula. Mergo tenati kula pun kadung wonten mahabbah dhateng Allah lan Kanjeng Nabi. Terus tanggane ngomong ini, kapan mulai keramat cangkeme? Nah, ini belajar latihan kalau ingin menghadap kepada Allah itu. Jadi di sini tidak boleh ada kotoran yang seperti dijelaskan tadi itu. Dirasani wong, dilokno wong diparani, nggih diomongi ngapunten masih jenengan ngelek kula ngeten niki lho. Kula gak iso mangkel. Wih putih tenan atine wong kuwi.
Kemudian ada ulama besar yang sekelas dengan Imam Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, namanya Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ini juga imam madhab, tapi madhabnya tidak berkembang seperti madhab 4. Dulu imam madhab itu ada 10, yang berkembang cuma 4. Lah beliau ini berguru pada Abu Hasyim Al-Kufi. Pingin mempelajari tasawuf, pingin menjadi orang yang sufi, belajarlah ke Abu Hasyim Al-Kufi. Dia bertanya kepada Abu Hasyim Al-Kufi itu, mempelajari yang namanya riya itu 10 tahun. Wahai Tuan Guru Abu Hasyim Al-Kufi, jelaskan kepadaku apa yang dimaksud dengan riya. Napa mungkin jenengan riya? Kata Abu Hasyim Al-Kufi mengatakan begini, tarkul amali min ajlin nasi riyaun. Jadi tarkul amali min ajlin nasi riyaun, meninggalkan amal karena manusia adalah riya. Wal amalu li ajlin nas syirkun. Jadi mengerjakan amal karena manusia adalah syirik. Contohnya ada panitia pembangunan masjid atau madrasah datang ke jenengan, dimintai sumbangan. Wis panitia, kamu catat ya, nama saya Abdullah, hamba Allah. Itu namanya masih riya. Ketika ditokohkan, terus ada undangan mantenan, lek gak teko gak penak iki, aku plek ya mbek wonge. Kadang aku nang kene iki ditokohkan ya. Nah, kalau mengerjakan satu amal karena manusia, itu namanya syirik. Ini 10 tahun ngaji riya, itu 10 tahun. Jenengan ngaji ke sini tujuannya katut kancane, berarti riya. Banyak hal-hal yang kita kerjakan itu riya. Banyak hal-hal yang kita kerjakan itu syirik. Dan mriki Gus kampung niki riyen saderenge kula dugi wis arek-arek mabuk-mabuk wong-wong ten mriki niki. Akhire kula gal titik kula cedheki, kula jak ten langgar, ten masjid kula ulang ngaji saniki alhamdulillah pun mboten enten tiyang sing mabuk saniki. Saniki gemar sholawatan sampai mutah-mutah sholawatan. Nah, kalau menyampaikan amalan seperti itu namanya syirik. Dan niki sholawatan Gus, mosok syirik. Kowe lek sholawatan mergo Kanjeng Nabi, ora teko jam 12 awan. Terus gelar kloso kaya nang konser. Jadi sholawat memang syirik, kata Abu Hasyim Al-Kufi. Zaman dulu sudah terjadi seperti itu. Karena saya kasihan mergo sing teko wong pusat, dekengane wong pusat, tak puterno layar lebar, nobar sholawatan. Ben gak diarani syirik. Loh iya, saya nggak tahu kalau dari paginya itu ada live. Lah kalau ada live, ya dari pagi sudah saya siapkan layar lebarnya. Saya pulang rapat dari Kediri, nah saya putar langsung. Loh kok wakeh? Anak saya kan udah berangkat dari jam berapa itu? Pengen ketemu idolane. Arek cilik-cilik ngerti, Gus Ikdam ganteng tiba-tiba. Arek loro iki lho ngomong ngono. Ya sudah budal tak sangon niki. Ternyata kok pulang. Nah kenapa pulang? Kecewa, gak bisa masuk ya. Nah aku emang gak gelem
melok grupe wong Pulurjo. Mas Hani iku jam 11 wis nduk kono wis nyuting. Wonge teko ngono. Gak gelem melok buku roh gawe apa VVIP. Nek ngarepe ngene dodone dike kan VVIP. Kelihatan dari sini saya live. Nah, emang gak gelem anu buku roh lah enak. Mbah Bayi ae lho ket dhuwur wis budal. Nggawa kloso gentenan sing jaga klosone Mbah Bayi mulih magrib bar magrib teko. Klosone dijaga anak putune. Tak syuting nek kok kene oh ngono to wong-wong iki. Ana sing budal bareng bojone ilang. Lah lha tempun ndi BIM? Mbah man tak tinggal tuku apa ilang wongan. Pun iki mawon. Jenengan iki ate selawatan pun delok konser. Iki lek belajar nangane Abu Hasyim Al-Kufi jenengan belum masuk kategori orang selawatan. Lho selawatan gak sing salat tok. Takoki. Wong tambah kesini tuh orang rombongan apa? Kebelet nguyuh lho. Gak percaya ya ada saksinya lho. Pak, kayak napa kok mboten ket wau jenengan buka layare, Pak? Walah kok lek ngerti ana selawatan cek tas iki mangkok. Akhirnya ya wis lah penggemar sholawat saya fasilitasi supaya oleh barokah Kanjeng Nabi. Riak-riak didik gak apa-apa. Tapi jika ada nilai manfaat barokah. Nggih. Orang membaca Quran dibanterke ya, dikeraskan bacaan Qurannya supaya orang lain tahu kalau bacaannya sudah ditahsin. Ya. Makhorijul hurufe bagus. Tajwidnya sip, itu namanya syirik. Ini bab ini seperti itu yang disampaikan. Ini karena kita sudah mau usul, aja sampai nggawa syirik, aja sampai nggawa riya. Ini 10 tahun loh belajar. Pun kita paham betul. Nanti jenengan pilah-pilah sendiri kira-kira ngamal ki syirik apa riya. Apalagi zaman sekarang, nggih, semuanya itu ditampilkan di media sosial. Hati-hati. Nanti kalau jenengan sholawatan seperti itu caranya, di akhirat itu kitab sholawat itu diganti sama malaikat menjadi kitabul padha karo ndelok konser. Mas ya kontennya sholawat karena yang berangkat itu seperti itu. Saya tidak mengkritisi yang sholat, enggak. Ini orang-orang yang sholawat perlu diberi, yang penggemarnya perlu diberi ilmu supaya amalannya tidak menguap di akhirat. Orang kalau pergi haji terus di sana itu melakukan hal-hal yang di luar haji. Wes sampai tawaf haji nggawa HP ngene di live nang Facebook itu teman saya banyak. Kajian kemarin tuh. Hari ini kajian apa wisata. Tawaf itu loh sambil HP-nya digini live Facebook itu. Terus semua kegiatannya begitu. Iki ngonten apa lunga haji. Nah kalau haji modelnya begitu, nanti ketika di akhirat bertanya pada Allah, ya Allah, mana ibadah haji saya, pahalanya kok enggak ada? Loh, kata siapa kamu berangkat haji? Loh iya kemarin haji. Ini oleh malaikat dicatat kitab hajimu menjadi kitab wisata. Terus yang bawah faslun fil konten. Jadi fasalnya fasal gawe konten kajian. Gitu. Nah ini yang menjadi amalan kita hangus nanti. Kan banyak orang haji umroh nanti di akhirat pada akhirnya menyesal karena kitab hajinya, kitab umrohnya di dalam rapot gantinya wisata. Oke. Ini belajar riya, memahami riya butuh waktu 10 tahun. Kita memiliki amal soleh, tapi karena ingin dipuji dan dipuja orang, namanya syirik. Dan meriki niki gak enek sing sekolah dukur lek gak anak-anakku. Nggih. Jadi yang syirik siapa?
Sirik ya bapaknya. Karena bapaknya sering seperti itu, akhirnya ilmu anaknya tidak barokah. Ten mriki niku lek mboten sing ngatasi kula, mboten beres-beres niki. Gitu. Ketika ada pembangunan masjid, pembangunan madrasah, apapun ya fasilitas umum, panitia terseok-seok nggak bisa menyelesaikan, terus mendatangi jenengan. Kurang piro sih, Le? Walah bah niki uang namung 15 juta. Kula tariki perwuwung wis melet-melet tiang-tiang. Pun kula nyuwun sumbangan jenengan mawon. Ya tak sumbang. Nah, satu ketika cerita, itu sudah sekian tahun baru cerita. Ya iku mbiyen bangun masjid jari ini terseok-seok panitiane. Nulis iklan dijual masjid gak payu. Mergo kakean wong dodolan masjid. Jari ini njaluk sampean ya, Pak. Sing nutup sampean. Iya iki sing nutup aku lek aku sing nutup. Ora dadi masjid iki. Nah, amalan yang seperti itu menjadikan kita musyrik. Wah, rahenek sing suarane sip. Nggih. Ini bicara tasawuf, jenengan kalau ingin menjadi orang sufi ya harus seperti itu. Harus bisa membedakan dulu riya. Belajar riya, ini riya ternyata terselip di antara riya itu ada musyrik. Pun enten pertanyaan mboten? Anu sakete yang ini apa ini riak ini kira-kira gak patut kumpul wong ngoten. Lho, nggih mboten. Loh ini orang-orang top loh ini yang bisa ternyata tokoh-tokoh ini bisa melalui semua makomnya. Kalau nggak bisa makomnya, kita nggak mungkin menikmati matematika yang sekarang dipelajari mulai SD sampai perguruan tinggi. Ini mungkin awalnya kan menyendiri dulu. Mendekatkan diri dari Abu Musa Jabir bin Hayyan tidak pernah menyendiri, selalu di keramaian, bersama gurunya. Imam Ja'far Shadiq tidak pernah menyendiri. Ada orang yang menyendiri tapi hatinya ramai dengan dunia. Waduh nanggone makom troloyo menyendiri, jadi ini kholwat. Tapi di dalam hatinya dan kepalanya masih penuh dengan dunia. Mosok kholwat JWA bojone. Pitik wis payu gurung, Dik. Ya mau kholwat itu uzlah ya, ditinggalkan semuanya. Kita setiap hari berada di pasar dagang, tapi hati kita sepi dari kerumunan orang-orang itu. Yang diingat hanya Allah. Lah ini makanya belajar memahami riya. Seorang imam mujtahid sekelasnya Imam Syafi'i, imam ini Abu Sufyan As-Sauri, ini butuh waktu hampir 10 tahun. Ya Imam Sufyan As-Sauri ini butuh waktu 10 tahun. Kita butuh waktu berapa tahun? Ngaji ini jakut dari 2018 nih 2023. Oh jenengan dibilangi, ayo ndang usul. Wah cerih Gus. Loh, mumpung kesempatan belajar latihan. Kan sudah saya kasih tahu, siapa yang mau ikut latihan usul segera ke sini ketemu saya. Cuman yang ketemu saya cuman 20 orang. Yang lain kan nggak ketemu saya. Ini waktunya cuman 1 tahun sekali, nafakat itu terbuka. Nanti kita nggak akan bisa memahami apa yang disampaikan Syekh Athaillah di dalam kitab ini kalau kita nggak praktek.
Kita hanya diceritani guru bahwa kopi itu ada, ini gambare wedang kopi, tapi gak pernah disuruh minum. Kita tahu bahwa dengan ilmu kita tahu kopi warnanya hitam, pahit, ya. Terus juga kita tahu bahwa gula itu manis, tapi kan kita nggak pernah minum kopi sama gula. Oh iya, kalau kopi diminum pahit, kalau gula diminum manis. Kalau dipadukan antara pahit dan manis menjadi nikmat. Makanya praktek. Nggih. Dalam? Lho lagi kantun awake dhewe niate pripun? Tak spekere ben krungu lek Mbah Bayi sing paling tuwek cek kuat ngaji. Arek nom-nom iku. Nah. Lek niate ngoten nggih boleh jenengan musyrik. Nggih. Nggih ora usah ngomong ngoten. Wis tak speker mergo lillahi taala. Jadi noto di dalam hati supaya tidak ramai dengan dunia. Gak rame dengan pujian. Alah kelapa teko rono paling gak digatekno mbek arek-arek. Nggih. Akene wong tuwek lha apa marani arek-arek. Nah, kita belajar riya itu 10 tahun. Harusnya sekelas Imam Mujtahid itu apa? Sufyan As-Tsauri aja butuh waktu 10 tahun. Kita yang ilmunya nggak naik sak pucuk kuku hitamnya masa belajar cuma 2 hari 3 hari. Untuk pertanyaan betul. Oke. Yang sing dibenci kalau Gusti Allah, kalau yang sing disenangi Gusti Allah itu tandanya. Nah, kalau jenengan punya tanda-tanda ini nanti berarti jenengan wali. Oke. Wong sing dibenci Allah iku piye to, sing didemeni Gusti Allah niku pripun? Napa wong sing didemeni Gusti Allah niku sing zikir wirite akeh? Apa sing tiap wengi kuwi qiyamul lail? Apa sing akeh sedekahe? Kula contohne ngeten. Jenengan gadah pembantu kalih ya, punya pembantu 2. Yang satu lulusan perguruan tinggi, yang satu SD. Terus jenengan memerintahkan, ini angkat nopot iki pindah norono. Oh, nggih siap, Bah. Angkatno. Iki gono. Oh nggih siap, Bah. Terus ini yang lulusan perguruan tinggi angkat pot rono. Lho, Bah, pot niki lek jenengan pindah nomor mriko, Mbah. Bah, niki view-ne griyane jenengan niki kurang apik, Bah. Niki mergo ngeten-ngeten, Bah. Wis iku ndang resikno lho. Mboten usah, Bah, nek ngeten bukan ngeten-ngeten, Bah. Pun kira-kira pembantu sing pundi sing jenengan senengi? Wis tak kongkon nopo ae gak tau takok pokoke budal. Pun jenengan diperintah Gusti Allah langsung budal napa Cik? Kenyang. Nah, lek Cik semoyo berarti jangan berharap jadi kekasihnya Allah atau wali Allah. Niku wong sing disenengi Gusti Allah. Nggih. Dadi niku ciri-cirine wong disenengi Allah. Ketika kita dihadapkan dengan satu amalan, terus di depan kita ada orang meminta-minta, Pak, nyuwun Pak, Bu, nang kono Bu, cedak ngalih wong ngemis iku. Orang itu didatangkan oleh Allah kepada kita. Kalau orang yang sudah usul, semua amal perbuatannya itu sudah menjadi tajallinya Allah, manifestasinya dari Allah. Kita dikritiki orang itu hakikatnya yang mengkritiki kita adalah Allah. Kita dirasani orang hakikatnya ya dirasani Allah.
Kalau semua kita sudah paham semua itu Allah, ya kita nggak akan menyia-nyiakan amal itu untuk Allah. Nah, terus satu ketika ingat pelajaran sedekah. Ada orang minta-minta, terus kita berubah dari yang model judes begitu, terus berubah jadi lunak. Wis Bu, kayak ono iku wong sedekah Bu. Mergo awake dhewe gemar sedekah iki alhamdulillah rezekine dilancarake. Gitu. Nanti niku amalan baik soleh mboten? Lah. Ngoten niku mboten amal soleh, jenenge khaddun nafsi. Jenengan ketika ada amalan soleh, semua perbuatan baik di masyarakat, ada orang yang berbuat baik, jenengan tidak difungsikan, gak diwongke, gak disenggol, mangkel gak? Ya ketika mangkelnya, risonya hati jenengan itu namanya khaddun nafsi. Khaddun itu apa? Jadi masih menguasai. Nafsu kita masih menguasai diri kita. Ada apa-apa kita nggak pernah cuek. Artinya apa? Dinggokno wong ya alhamdulillah, gak dinggokno ya alhamdulillah. Ya alhamdulillah aku ora didadekno apa-apa karo arek-arek. Iso nglereni awak. Gitu. Ya alhamdulillah aku cek digatekno arek-arek. Berarti masih elek-elekne cek dituwekno karo arek-arek. Loh, tapi kan gak mangkel. Ketika hati kita marah, ngerundel di dalam hati, ketika orang lain berbuat baik, kita tidak diajak, tidak difungsikan. Contohnya ngeten mawon, ngeten acara, tak undang, jangan lelah kelalen, terus jenengan nang embong ngendek kula. Le, kowe wis lali ambek aku. Peh aku wong mlarate gak undang. Lho, ngoten niku piye? Ya Allah, aku iki lali. Rasaku catetane ya wis ana. Lek ngomongnya sadurunge acara, langsung kula kayak undangan. Lah ngomongnya wis acarane entek. Nah, dengan seperti itu kita harus menyikapi untuk khaddun nafsinya ini harus dijaga. Pokoknya kalau jenengan bisa seperti pembantu yang nurut jenengan, jenengan jadi waline Allah. Lek kaya pembantu sing sarjana iku mang, jenengan jangan berharap jadi waline Allah. Lah. Iblis niku lho. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Malaikat kali iblis ya cik protes. Jadi wis pokoknya dikon opo karo juragan wis manut. Akhirnya disenengi juragan. Arek iki sakjane pinter. Tapi wangelan brekele. Padha kali ngeten lho. Arek iki sakjane ngaji hikam wis oleh hikmah ke-53. Tapi tak celuk-celuk kon usul gak tahu budal. Artinya akhirnya mata hatinya ditutup kembali. Podo kali ngeten. Masa kecil kita sholat 5 waktu itu selalu tepat waktu. Begitu telat sedikit sudah gelisah di dalam hati. Begitu nanti amalan yang tidak soleh, yang qabih tadi, selalu kita iyakan. Telat-telat titik oke wis gak masalah, kok dikodok, dikosor, dijamak, takdim, jamaah. Akhirnya kita terbiasa seperti itu, hati kita sudah hilang perasaan menyesal. Dosa kecil jadi besar yaitu sajane ninggalno sholat dosa besar karena ya tidak pernah meninggalkan sholat, akhirnya tetap diukur oleh Allah dosa kecil walaupun besar. Kan di kitab dijelaskan barang siapa yang istiqomah sholat qiyamul lail setiap malam sampai 40 malam berturut-turut tanpa putus,
pada saat dia putus karena mungkin ketiduran, kecapean, maka tidak sholat di malam hari itu akan tetap dihitung oleh Allah pahalanya sholat qiyamul lail. Nah, qiyamul lail kadang gak, qiyamul lail kadang gak. Terus Allah tanya malaikat, arek iku mang kok sregep salat apa qiyamul lail? Kula tingali kula men ndongane butuh kalih jenengan Gusti. Akeh model lek butuh tok morong iki akeh. Kan ngoten to? Sama dengan kita kepada teman, pada saudara. Nggih. Makanya Imam Abil Hasan Asyadzili kan berdoa, ya Allah, waj'al sayiatina sayiati man ahabbata wala tajal hasanatina hasanati man abghaita. Okay. Ya Allah, jangan kau jadikan kebaikan kami ini ya menjadi kebaikan orang-orang yang kau murkai. Eleke niku aja jane eleke wong sing kok senengi. Nggih. Makanya ini saya kasih tahu malam ini kuncinya kita harus ngaji bab riak dulu yang sampai paham, nggih. Jangan sampai didik-didik riak. Saya itu punya sabuk dari hamba Allah, mau saya pakai nggak jadi karena sabuk itu gesper ikat pinggang mereknya Hermes. Nah, kemarin saya ngaji tafsir Jalalain menjelaskan kelompok-kelompok yang ada di zaman Nabi sampai zaman sekarang, ya, produk-produknya dia. Habis ngaji, ternyata beberapa hari berikutnya ada kiriman dari hamba Allah, itu mereknya Hermes. Tak klik Hermes model ini piro regane? Ternyata 10 juta. Kalau saya pakai beneran terus, karena sekarang orang itu tidak takut sama Allah tapi takutnya sama netizen. Ya ayuhan netizen, nanti orang pakai tas Hermes harga 100 juta, bagi sabuke kok 10 juta. Nah, saya mikir-mikir tak gawe gak. Oh digawe lek kaya klambine gak dilebokno PE. Tapi karena gara-gara kena netizen buka didik Hermes. Saya browsing lagi, Hermes paling murah berapa sih ikat pinggang, ternyata masih 3 juta. Saya punya dompet itu saya geledakkan di situ, jenengan tidak tahu kalau dompet itu harganya 5 juta. Gitu. Makanya saya masukkan ke tas lagi supaya orang tidak tahu. Baru 3 orang yang tahu kalau dompet itu mahal. Tapi kritikannya begini, loh Gus, jenengan ngaji tasawuf kok dompetnya 3 juta. Wah riak iki sampean Gus. Loh, dompet ini tidak pernah ada di dalam catatan hati saya. Tiba-tiba saya itu dapat kiriman dari Guangzhou, Cina, dompet ini. Ada tulisannya, nulis kirim surat ke saya pakai bahasa Inggris, ini katanya pernah ini terima kasih kirim ini. Ya wis, saya pikir gini, oh apa temen gak ya, mereknya masalahnya palsunya banyak. Ternyata itu mereknya Montblanc, tulisannya Mont terus Blanc, BLANC, bahasa Perancis Montblanc. Saya browsing ternyata harganya mahal. Kata istri saya, ya jaluk nang Rijalul Ghaib bojo dompet, duwe sing akeh. Artis iki lho tasnya 1 miliar, isine piro? Paling ya nggo pempes anake. Artis itu kan tasnya Hermes toh, ratusan juta. Apa yang dibawa? Nah, ini juga ujian bagi saya, ujian. Itu loh ujian. Delok nikuin Hermes tenan apa kae? Ganteng lho. Ini ujian, ngomong no riak ngono teko. Tak kena Mas Wendy mesti seneng kuwi.
Aja didol. Nah, ini ujian buat kita, ujian buat kita. Makanya semakin mengejar akhirat, dunia semakin datang. Nanam padi, tumbuh rumput. Kalau nanam rumput belum tentu tumbuh padi. Pun lek dereng paham, kalau lanjutnya mawon ben paham. Bismillahirrahmanirrahim. La amala, tidak ada amal. Arja yang lebih berpeluang lil qabuli, untuk diterima. Hai, maksudnya atau yaitu liqabulillahi, untuk diterima Allah, lahu, daripada amal, min amalin, dari amal, ya ghibu, yang tidak tampak, angka darimu, syuhuduhu, menyaksikan amal, bi'an tashhada, kamu saksikan, anna, bahwa, alladzi, zat, ya, dimaksud zat kembali pada Allah, wafaqoka, yang membimbingmu, lahu, pada amal, wallahu ta'ala, yaitu Allah ta'ala, walau lahu, jika bukan karena Allah, hu, kembali pada Allah, ma sodaro, niscaya tidak akan keluar, mingka, darimu, zalikal amalu, amal itu, wa yuhtaqaru, yang tidak berarti, indaka, bagimu,
Apa wujuduhu, adanya amal. Bi Allah, yang tidak ta'tamida, yang engkau jadikan sandaran, alaihi amal, fi tahsili, dalam menghasilkan, amrin, suatu perkara, minal umuri, dari adanya perkara, kal wusuli, seperti wusul, ilallahi ta'ala, marang ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala, wal qurbu, dan dekat, minhu, kepada Allah, wa naili, dan mencari, ad-darajati, derajat, wal maqamati, dan makomat, ya, tingkatan-tingkatan hati namanya makomat. Kalau ahwal itu kondisi hati. Wal maqamati, dan makomat-makomat, li ru'yatika, bahkan kamu memandang, at-taqsira, masih kurang sempurna, fihi, pada amal itu, wa adami, dan tidak adanya, salamatihi, terbebasnya amal, minal afati, dari cacat, al-mani'ati, yang permanen, jadi cacat permanen. Kalau terjemahnya orang dulu ya, yang membuatmu sulit. Jadi ini menjadikan cacat permanen. Min qabulihi, untuk dapat diterimanya, min qabulihi, untuk dapat diterimanya amal, wa fi ba'din nusahi, wa fi ba'din, dalam sebagian
Nusakhi naskah. Naskah tadi arja lil qulubi. Kalimatnya menjadi arja lil qulubi. Yaitu li solahiha, li solahiha pada baiknya hati. Ini saya jelaskan dulu. Ada perkara yang harus kita lewati dan kita lalui, yaitu wusul dan taqarrub kepada Allah. Makanya ketika kita sholat 5 waktu itu kan kewajiban. Nah, tapi karena tidak terbiasa sholat itu menjadi ibadah yang harus kita lakukan. Seperti contoh begini, ada orang bekerja di salah satu instansi, dijak sholat angel, jak poso angel. Tapi kalau satu ketika yang azan itu Pak Wakil Wali Kota, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sing adzan bapake kuwi, sampai selesai, kemudian komat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, sampai selesai. Terus dengar kalau yang mengimami itu wali kotanya. Akhirnya orang yang nggak pernah sholat tadi sholat. Nah, kalau menurut Sufyan As-Tsauri dari gurunya Abu Hashim Al-Kufi tadi, sholat yang seperti itu riya apa syirik? Itu kan nyembahnya bukan nyembah Allah, hakikatnya nyembah Pak Wali Kota. Karena saking takutnya, takut wali kota bukan takut Allah. Nah, akhirnya kalau kita nggak paham riya, ya nggak paham syirik, kita beragama ini pada hakikatnya tanpa Tuhan. Oh, nyatanya orang nggak takut Allah kok, korupsi merajalela triliun-triliun. Itu kan punya agama semua, walaupun agamanya Islam non Muslim kan punya agama. Jadi yang namanya Tuhan sudah tidak ditakuti lagi. Jadi sudah tidak ada yang namanya Tuhan. Mereka sudah nggak ada yang takut dengan Tuhan. Nah, ini karena agama ini hanya disajikan tampilan luarnya saja. Orang nggak sampai pada tingkatan wusul dan makomatnya tidak pernah dia capai. Mungkin jenengan itu makomnya di kampung sudah kiai, makom fisiknya sudah kiai, tapi makom hatinya kalah sama wong ngarit sing makom hatinya ternyata sudah wusul dan futuh musyahadah kepada Allah. Kalau orang itu sudah terbebaskan, arep dinyek wong barang wis menter, gitu. Kalau kita yang sering pakai sorban, pakai jubah, dinyek wong titik mangkel. Inilah amalan kita akhirnya tidak terselamatkan, tidak terbebaskan dari itu. Orang ketika diundang tetangganya karena orang miskin, ya insya Allah aku teko. Lah setelah itu 2 hari kemudian ada undangan, sing undang Pak Camat, Pak Bupati. Datang yang mana? Wah, eman Gus, numpang terkenal ya Gus. Lah ambek wong-wong ngoten Gus biasa kula Gus. Lah mendatangi undangan Pak Bupati, Pak Camat, itu namanya amalan musyrik. Wong wis diundang wong melarat sing ngundang dhisik ya kudu ditekani sing melarat dhisik. Loh, ini Sufyan As-Tsauri ini bolak-balikno ati supaya memahami riya dengan syirik ini butuh waktu 10 tahun. Sama gurunya nggak diajari apa-apa, disuruh melihat keseharian yang ada di sekitarnya.
Sama juga dengan muridnya Syekh Junaidi Al-Baghdadi. Syekh, saya sudah nyantri kepadamu itu sudah 40 tahun. Kapan diajari wusul? Oh, hatimu cik reget. Padahal dia wis ahli ngaji semuanya. Wis pokok pengajian di daerah itu sudah semuanya yang handle dia. Sampai orang lain tidak berani menggantikan karena saking alime. Karena dia termasuk ulama, ya, alimun biahkamihi, ulama yang alim karena hukum-hukumnya Allah. Semua kitab dia baca. Nah, karena sudah 40 tahun mondok, minta diajari wusul. Ya wes, lek kowe pengen cedek Gusti Allah, besok pagi kamu berangkat ke pasar, lepaskan semua bajumu, tinggal celana dalam, dan duduk di pintu pasar, bawa yang baki kecil ada kreseknya, kamu isi di situ batu-batuan. Waduh, pripun jenengan niku padha kalih jelongup niku kula lah. Loh, lah awakmu pengin usul nang Gusti Allah apa ora? Nggih pengin lah, carane ngoten nggih. Nyengsaraken kula niku. Dia itu masih menjaga kehormatan dirinya, tidak menjaga kehormatan Allah. Berarti kowe setiap bengi wiritan subhanallah subhanallah, bukan mensucikan Allah tapi mensucikan dirimu sendiri. Pada hakikatnya lafaz subhanallah subhanallah itu kamu hakikatnya ya subhani subhani subhani. Yang suci itu hanya Allah, kamu tidak maha suci. Wis tak kei waktu 3 dina mikir-mikir. Akhirnya mikir-mikir, karena sing ngongkon guru ya wis lah tak lakoni api elek wis apa jare dekengan pusat. Akhirnya pagi-pagi ke pasar, di pinggir pintu pasar, tidak pakai baju, hanya pakai celana dalam, ya, membawa wadah bulat kresek sama batu. Semua orang keluar dari pasar kaget dan terkejut. Pikirannya dia dilempari uang, ternyata malah dilempari batu. Akhirnya sore pulang, karena nggak boleh pulang kalau belum asar. Sore pulang, Syekh, gimana saya di pasar nggak dihormati orang, malah dilempari baju. Saya dibilang orang gila. Mangkel, mangkel. Biasa rono-rono cium tangan ngamplopi kula niki delokno wong sampel. Enggak. Lah awakmu cek di ngono-ngono Gusti Allah sih abot, menjaga harga diri ternyata masih berat. Katanya kamu melihat wajahnya Allah, liwajillah. Setiap amal kamu mengatakan ikhlas. Berarti di hatimu masih banyak kesyirikan. Makanya kamu nggak bisa dekat pada Allah. Ya toh? Ya apa engko? Kapribawanku lak yo ilang lek ngono kuwi. Gitu. Wong Jawa kan sering ngomong, aja lek ngene garai kapribawane dhewe ilang. Harga diri keluarga hilang. Ya toh? Dua permasalahan ini dulu jenengan paham enggak? Untuk sampai wusul. Ya, itu wusul tadi. Permasalahan yang berikutnya disampaikan oleh Syekh Athaillah. Permasalahan kita adalah wusul dan taqarrub ilallah. Muqarrabah. Orang mungkin makomnya di rumah itu kiai, tapi makom hatinya belum tentu sampai level kiai, karena dia alimun biahkamihi, al ulama wa alimun biahkamihi. Jadi itu ulama yang paham hukum-hukum Allah saja. Guys, pokoknya kitab kabeh dipelajari. Nah, yang kedua itu nanti ada orang yang alimun billah faqat. Ada orang yang gak patek ngaji tapi senengane ngaji tasawuf langsung wusul.
Dia bisa makrifat kepada Allah tapi nggak ngerti hukum-hukum Allah. Akhirnya terkenal, wong kuwi meneng-meneng tipe waline Gusti Allah. Terus akhirnya banyak orang berbondong-bondong datang ke rumahnya minta keajaiban-keajaiban. Akhirnya dicongklok kancane, wis saiki dadi dukun tiban areke. Padahal iku waline Gusti Allah. Lah yang diinginkan itu alimun bi ahkamihi juga ma'rifat billah. Jadi kita statnya itu ya alimun bi ahkamihi, pinterlah hukum-hukumnya Allah, paham semua kitab fikih semuanya kita pahami, Quran hadis kita pahami. Alimun bi ahkamihi. Jadi kita al ulama alimun bi ahkamihi wa arif billah dan alimun billah. Makanya imam-imam madhab itu ya alimun bi ahkami juga arif billah. Tapi yang ditampakkan ilmunya, ngajinya itu untuk menuntun umatnya. Jadi ulama dulu itu menutupi kewaliannya dengan ngaji. Tapi untuk mencapai usul kepada Allah ya kita kan harus paham syarat rukunnya sholat bagaimana, syarat rukunnya wudhu bagaimana dan sebagainya. Jadi perkara yang menjadi halangan kita untuk sampai kepada Allah karena kita tidak belajar ilmunya usul. Ini sudah jelas-jelas kal wusuli ilallah ta'ala, seperti perkara wusul kepada Allah. Dan kenapa enggak tertarik belajar wusul? Orang wusul itu kalau sudah wusul semua amal ibadahnya karena Allah, bukan karena haddun nafsi. Puncak dari ibadah kita itu adalah Allah. Kalau semua ibadah kita karena Allah, berarti di akhirat tidak akan dihisab oleh Allah. Orang wusul itu sama dengan kita punya mobil, jenengan punya mobil atau motor, hanya punya motornya saja atau mobilnya saja tanpa BPKB. Kalau jenengan punya motor atau mobil tanpa BPKB, berarti jenengan hanya bisa menikmati mobil motor itu sebagai fasilitas transportasi, tapi tidak bisa menikmati mobil atau motor sebagai investasi. Digawa nang koperasi ora iso nyilih duit, isone digadekno kancane. Ya, boleh gak ditebus dilempar maneh. Nah, itu karena ibadah kita belum usul seperti itu. Kalau ibadah kita usul karena tujuan akhirat, kita ya punya kendaraan, ya punya BPKB-nya. Pun pengen duwe motor bodong apa motor ono surate. Di akhirat kan jenengan butuh tuh amalan itu yang bisa menolong kita, kan hanya amalan kita. Pundi Gusti amalan kula kok catatan rapot kula kosong. Ya entek wong kok cukup nang donya mbiyen. Lah kowe ra nabung blas investasi. Gitu. Orang yang bisa menikmati masa tua yang punya nilai investasi yang besar. Belum kena riya. Yang model tadi itu kan riya-riya itu menghabiskan amalan kita. Nah, kalau orang wusul, puncaknya wusul itu adalah Allah. Tujuan kita semua adalah Allah. Ibarat beli mobil ya kudu duwe BPKB. Kalau nggak punya BPKB, ate nyuwalik no her tahunan ya ora iso her. Nah, mobil itu kunang dito iki. Anu Gus nyekel wae kancane. Delalah mobilnya cek kreditan. Ate pajaknya habis, mau memperpanjang pajak tidak bisa. Bagaimana bisa dekat dengan kendaraan yang jenengan nikmati? Makanya ibadah pun jadi was-was. Kalau nggak wusul ya sama dengan naik motor yang suratnya nggak lengkap. Ada polisi ngopi, nulis kagete ngalahno
Ngalahno Lindu 8,5 skala Richter. Padahal polisi itu tadi cuma berhenti ngopi. Akhirnya polisinya tahu loh, kok kaget roh aku, langsung diuber. Padahal kudune gak ditilang karena polisi sudah tahu. Iku beda montore gak enek kelengkapannya paling itu. Kan begitu. Okay. Jadi kalau kita tidak bisa wusul, menurut kitab ini Syekh Athaillah mengatakan tidak akan ada yang selamat amalan ibadah kita. Pun. Itu pertanyaan betul. Dan kalau mau belajar wusul, tunggu Muharram tahun depan. Menata hati. Pasti belajar wusul nih uang 20 niku. Kalau ambil poso, saya nggak makan nasi, nggak makan nasi selama orang-orang belum selesai semuanya. Kayak bengi saya wiritan di sini, ono wiritan wusul, tolah toleh ini. Wong ketemu Gusti Allah kok wedi, kayak ketemu gendruwo. Terus saya akhirnya berpikir begini, apa saya harus beli kebun yang masih luas nggak ada bangunan ya? Nanti orang-orang yang belajar wusul saya bikinkan gubuk-gubuk di situ, biar wiritan di situ, cepet wusulnya. Lek wiritan nang omahe nek glodek titik malah nguasi. Tolah toleh. Lah kalau di kebun kan glodek malah serius. Nggih. Okay. Saya mikir gini, jamaah yang punya kebun masih Abah Zaini kebunnya jek ombo nang nguri gak ono apa-apa blas. Jajal nggih gubuk khusus untuk orang belajar wusul. Kan kancane disili mon Pak. Pun betul sah dikai listrik. Sebah peteng waya peteng ya peteng. Lah kula jenge gawe ten mriku kan satu ketika bengi-bengi treke seleb dugi nggih rame. Nggih, monggo. Dengan kalau ini pertama target akan belajar memulai itu Nggih. Setelah itu dengan mulai berpuasa itu kan tidak ada targetnya wiritan. Nggih. Mampunya wiritan. Ngoten niku. Nggih. Terus ngoten. Nggih. Untuk selanjutnya pun dengan selama puasa 3 hari. Maksudnya begini, kemarin kan waktu ngaji pertama yang grup jenengan kan tatap muka, yang luar kota kan live, okay? Tapi semuanya kan ikut yang orang 20. Kan saya sampaikan jenengan segera selesaikan zikir wiridnya yang 12.000, okay? Kan niku. Lah ternyata sebagian sudah khatam sebelum saya puasa. Itu kalau kuliah namanya kumlot. Pinter gak tahu bolosan. Makanya dapat gelar sarjananya kumlot. Yang satu golongan ini separuh lagi baru melakukan wirid setelah dapat instruksi dari saya. Saya rencana hari Selasa mau puasa, monggo yang mulai zikir, latihan zikir wusul segera latihan dan selesaikan. Saya tidak akan menyelesaikan puasa saya sebelum jenengan khatam. Ternyata 3 hari itu Jumat itu sudah khatam. Bling 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 loh. Oh berarti wong-wong kudu digawebok kaya sapi buok-buok jaran mlayune banter lek di jarno ae gak ndang wirid-wiridan sawi. Nggih. Berarti memang harus wa arju lil qabul. Ada pemicunya untuk sampai menjadi usul. Nggih. Oh berarti wusule cek krono aku ora krono Allah. Akhirnya setelah selesai saya ketemu orang menyampaikan begini, Gus, saya ketemu Rijalul Ghaib. Ngomong-ngomong ya ngomong, orang lain tahu apa tentang agama? Saya didhawuhi banyak pokoknya orang. Tapi yang membuat saya nggak percaya satu, Gus,
Nemui saya kok jas-jasan, dasian, sepatunya numpak mobil kok apik. Lah sampean niku lho ditemoni dengan gaya begitu gak percaya. Mulai nang gone kebon-kebon jarine wedi gendruwo sing mara. Iya. Terus saya bilang, wonge ngene. Iya Gus. Ya wis. Sampean ditemui rijalul ghaib dengan kondisi yang nyaman, sampean tidak. Iya, saya barusan diundang rapat sama DPRD di provinsi, saya dicegat. Dia bilang wiritan saya kurang. Padahal hitungan saya sudah lunas. Katanya kurang 2. Nah, terus ya saya langsung duhuran itu sholat masjid saya tambah lagi 2. Ya ngono kuwi enake ana sing ngandani lek wiritane kurang. Nah, setelah itu saya tengok orangnya sudah nggak ada. Ternyata mobilnya bagusan dia sama saya. Mercy yang terbaru itu loh Gus, harga 5 miliar. Ya masa Rijalul Ghaib tim melarat kaya sampean. Makomnya saja sudah walinya Allah, ya berada di alamnya Rijalul Ghaib, masa mobil elek. Ngolek mobil elek gak percaya darani dadi wali dik ngeret jamaahe. Ya toh? Nah, ternyata dijumpai dengan berbagai macam makomat, nggih, kondisi levelnya masing-masing. Ada yang dijumpai saya malam ngopi, ya ngopi saya itu sama Mas Ilham, ngopi ditutup warungnya, dan ternyata di depan mobil saya dari Jalul Ghaib guyu, kapok ditutup garek ngopi ra ngejak aku. Kata istri saya, sopo wong nggawa karung bengi-bengi nggawa karung kayak apa namanya, cari rongsokan, tapi goyang-guyu kenal sampean, ya kenal. Nah, karena istri saya wiritannya belum khatam, ada Rijalul Ghaib yang dilihat karungnya. Oh berarti uteke memang duwe. Iya mikir duwe, mergo dadi ketua koperasi. Akhirnya ya sudah, siapa yang melihat di situ? Ditemui ngono kayak wong gembel. Karena diantara saya berlima iki pasti sing dipikir duit meneh wayahe nyewoni bapak. Sing loro iki meneh wayahe nyewoni bapak, mikire duit piye iki. Sing iki wayah ngene. Akhirnya Rijalul Ghaib menemui saya bersama rombongan, ya sudah seperti apa yang mereka pikirkan. Akhirnya terpaling modal morot. Diganti ta bos terpaling orang yang di Alfamart. Lha mosok ana to orang nggawa apa itu rongsokan yang besar itu malah masuk Alfamart, beli yang di Alfamart. Ya kalau dipikir sama kita orang biasa ya nggak masuk akal. Nanti pertanyaan betul. Paham boten dengan wusul? Wusul itu puncak ibadahnya orang mukmin, nggih. Wusul. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini membawa manfaat barokah fid dini wa dunya hatal akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati rasul ajmain. Subhanallah wa bihamdi hadada khalqi wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Allahumma ighfir lana maghfiratan tasna biha sya'na fid darain warhamna rahmatan nasaddu biha fid darain wa tub alaina taubatan nasuha la angusu abadan walzimna al-istiqamata lansiku anha abadan. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta
Alaika tawakkalna wa anta rabbul arsyil adim. Masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun wa la khawla wa la quwwata illa billahil aliyil adim. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inna na'udzubika min syarri nafsina wa min syarri kulli dabbatin anta akhidh bi nasiyatiha. Inna rabbana ala siratim mustaqim. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amin. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridwal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.